Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Selamat datang buat Bapak Bustami yang sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Wajib pengawasan, alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bersama Pak. Kita berbincang tentang pengawasan dalam rangka Pilkada tahun 2020 ini. Mungkin hari ini selalu didengungkan oleh kawan-kawan KPU maupun dari Bawaslu terkait data coklat. Sebenarnya apa sih coklat itu sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami MPDI, Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Pada pagi hari ini selamat pagi kepada kita semua yang sempat menyaksikan live melalui Instagram tentang kegiatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi berbicara kita tentang coklat ini, coklat merupakan pencocokan dan penelitian salah satu proses di dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Di mana proses penyusunan daftar pemilih ini diawali dengan dibentuknya PPDP oleh KPU, dan kita dari jajaran pengawas pemilu juga sudah memastikan bahwasanya PPDP ini sesuai dengan aturan ataupun persyaratan yang dibuat oleh KPU, seperti misalnya tidak berafiliasi dengan partai politik, kemudian usia minimal 20 tahun sampai maksimal 50 tahun. Ini juga sudah sesuai dengan prosedur, dengan aturan yang dilakukan, karena kita juga melakukan pengawasan terhadap perekrutan PPDP ini. Kemudian juga di dalam pembentukan PPDP ini sesuai dengan SE KPU juga situ terhadap PPDP yang akan dibentuk ini, mereka juga harus, karena situasi dan kondisi kita saat ini adalah pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19, mereka harus menjalani tes pemeriksaan kesehatan, yaitu dengan dilaksanakannya rapid test. Nah, ini juga harus dilalui, dan jika ada yang reaktif, maka mereka juga harus diganti, diusulkan melalui PS untuk mencari penggantinya, dan penggantinya juga harus melalui rapid test. Kemudian mereka ini di-SK-kan oleh KPU dalam melaksanakan tugasnya mulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Kemudian pada saat ini tanggal 15 sudah dimulai oleh KPU melalui gerakan klik serentak. Kita disuruh mencek apakah nama kita terdaftar sebagai pemilih. Kemudian juga kemarin di tanggal 17 dan 18 itu juga ada gerakan coklat serentak. Dan inilah kita dari jajaran Bawaslu melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap jalannya tugas yang diberikan oleh KPU terhadap PPDP ini. Karena memang di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan memang menjadi kendala bagi kita di jajaran pengawas, terutama PKD yang mengawasi, yang lebih banyak mengawasi pelaksanaan coklat ini, yaitu persoalan AKWK. Karena memang kita dari jajaran pengawas pemilu tidak mendapatkan AKWK ini. Kita tidak mendapatkan AKWK ini karena di AKWK ini itu pemilih, daftar pemilih itu sudah disusun by name by address-nya per TPS. Ini yang menjadi kendala bagi kita, dan kita juga sudah bersurat ke KPU Kabupaten Pelalawan terkait dengan permintaan POM model AKWK ini. Tapi dengan balasan karena mereka menganggap bahwasanya AKWK ini adalah termasuk kepada informasi yang dikecualikan. Nah, ini makanya kita tidak mendapatkan. Namun tidak mengurangi bagaimana
tugas dan fungsi kita sebagai pengawas di lapangan, tentunya pelaksanaan coklat ini harus kita awasi. Kita awasi karena secara aturan dan undang-undang, jajaran pengawas kita hanya memastikan apakah pelaksanaan coklat ini sesuai prosedur, mekanisme yang sudah diatur itu yang kita pastikan. Seperti petugas PPDP harus mengutamakan protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, alat pelindung wajah atau face shield, kemudian juga menggunakan sarung tangan. Nah, ini juga diperhatikan. Dan kita harap PKD yang ada di lapangan, jika menemukan hal-hal yang seperti ini, hendaknya mereka juga menyampaikan saran perbaikan. Tolong dipasang, tolong diapakan, diingatkan mereka. Karena secara tugas kita, aturan, prosedur, mekanisme yang dilaksanakan oleh PPDP ini yang kita awasi. Nah, kemudian juga di dalam pelaksanaan coklat ini, kita pastikan bahwasanya memang PPDP ini memang datang rumah ke rumah, datang ke rumah penduduk. Kemudian begitu mereka datang, mereka meminta kepada penduduk untuk menunjukkan identitasnya berupa KTP atau kartu keluarga. Nah, disinilah nanti PPDP juga akan bertanya dengan penduduk atau rumah yang didatangi itu, ditanyakan apakah di sini ada orang yang di rumah ini yang seharusnya ada enggak bisa untuk menggunakan hak pilihnya, tapi belum terdaftar di AKWK, maka mereka juga harus masukkan ke dalam daftar AAKWK atau daftar pemilih baru. Nah, ini berarti sekarang sudah masuk pada tahapan pencoklitan, Pak? Ya, sudah. Selama dalam pelaksanaan pencoklitan ini dari tanggal berapa? 15? 15. Dari tanggal 15 sampai sekarang, otomatis ini kan Bawaslu selalu melakukan pengawasan nih. Ya. Nah, dalam berapa hari ini apa sih yang didapatkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan ini? Apa saja kendala-kendala ataupun hasil dari pengawasan dari Bawaslu itu sendiri? Kita sudah karena memang secara tugas kita juga menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan juga kita dari jajaran Bawaslu Kabupaten juga turun untuk melaksanakan kegiatan supervisi ataupun monitoring terhadap pelaksanaan coklat ini. Dan hasil laporan itu memang masih ada juga beberapa PPDP yang memang kadang alasan lupa lah menggunakan alat pelindung diri ini, dan itu juga sudah diberikan saran perbaikan oleh PKD kita di lapangan supaya hendaknya jangan lupa. Karena juga jadi masalah ketika mereka ingin menempelkan AA2KWK atau stiker dari hasil coklat itu, mereka agak kesulitan membukanya karena sarung tangan itu licin. Nah, ini juga namun kita di jajaran pengawas menyuruh mereka untuk tetap menggunakan itu, memakai sarung tangan itu. Lebih memperhatikan protokol kesehatan karena memang sesuai dengan SE, masuk juga SE dari Bawaslu terkait dengan pengawasan pada masa pandemi ini, COVID-19 ini, instruksi pengawasannya. Jadi ini kan dalam proses pencoklitan ini, nah si orang PKD ya sebagai ujung tombak nih dari Bawaslu untuk sampai di desa, apa yang harus mereka ketahui dalam melaksanakan pengawasan itu? Apakah hanya mereka memperhatikan PPDP menggunakan APD, PPDP tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, apakah sejauh itu saja peran dari PKD itu gitu? Nah, kira-kira apa saja yang harus mereka ketahui dalam melakukan pengawasan itu? Nah, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa di lapangan terhadap PPDP ini, kita juga membekali mereka ini dengan yang namanya alat kerja. Ada alat kerja manual. Di situ juga mereka menuliskan, membuat catatan tersendiri terkait misalnya ada usia 17 tahun yang diperkirakan tanggal 9 Desember nanti mereka sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, ada yang belum terdaftar, mereka harus pastikan juga ini nama-nama ini, termasuk juga yang meninggal
yang pindah domisili, termasuk penduduk yang tidak dikenal. Mungkin di dalam AKWK itu sudah ada, tetapi mereka mungkin juga sudah pindah atau apa. Makanya tolong diperhatikan betul, karena di alat kerja PPDP itu ada 3 yang harus diperhatikan dan juga harus diketahui oleh PKD. Yang pertama, dalam AKWK itu mencentang jika seandainya tidak ada perubahan, artinya data di AKWK itu semuanya itu sesuai, cocok. Kemudian yang kedua, mencoret yang tidak sesuai. Mencoret yang tidak sesuai di AKWK itu, ini tolong diperhatikan juga. Misalnya namanya seharusnya ini, tetapi begini namanya. Nanti coret di kolom nama itu diperbaiki di sampingnya, namanya seharusnya siapa. Seperti itu, dan ditambahkan di kolom keterangan. Kemudian juga yang ketiga, di form AKWK itu juga ada di keterangannya ada ubah data. Ubah data itu jika seandainya ada yang status di KTP-nya mungkin belum nikah atau belum kawin, tetapi sekarang sudah kawin, dan sesuai itu makanya harus disinkronkan dan ditambahkan di kolom keterangannya apa itu nomor berapa. Itu juga harus jelas, ini juga harus diketahui oleh PKD kita di lapangan. Jangan sampai hanya mengawal melihat PPDP ini bekerja tapi tidak tahu apa yang harus diberikan, saran perbaikan yang harus diberikan kepada PPDP ini. Itu sudah kita ingatkan kepada PKD kita. Jadi gini Pak, ada yang bertanya sama kita ini kan coklit ini kan datang rumah ke rumah nih. Di saat petugas mendatangi rumah seseorang itu, terkadang orang di rumah itu tidak ada nih. Mungkin dari dalam pergi bekerja ataupun atau lagi keluar daerah nih. Nah, kira-kira ini apa yang harus dilakukan seorang PPDP ketika seorang PPDP itu kadang ada nih yang ingin langsung dicoret aja. Nah, sebagai pengawas apa yang harus kita lakukan gitu? Kita tentunya dari jajaran pengawas selalu mengingatkan agar PPDP ini bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah diatur. Itu yang paling penting. Jangan kita nanti di jajaran pengawas mengandalkan ada itu karena orangnya pasti itu dia akan memilih, biar aja lah, itu kan aja lah. Nah, ini tidak bisa. Seharusnya karena itu sudah menjadi aturan, mereka harus mendatangi rumah ke rumah. Jika berhalangan, ya komunikasikan dengan pihak tetangga atau siapa yang ada di rumah. Nah, kemudian jika seandainya ada pihak keluarga di rumah bisa menunjukkan kakak atau identitas, ya silakan. Nah, silakan lakukan saja coklitnya. Kemudian terkait dengan yang tidak ada berada di tempat ini, kita juga tetap menginstruksikan agar PPDP misalnya lakukan komunikasi dengan pihak yang akan dicoklit, misalnya kapan dia pulang atau apa. Kita tidak bisa langsung tinggalkan aja ini dulu, ini ini sudah pasti dia memilih langsung kita masuk aja, tidak seperti itu. Kita tidak di jalan pengawas tidak menghalalkan hal yang seperti itu. Baik, sahabat-sahabat semua, pagi ini kita sudah berbincang terkait tentang pengawasan pencoklitan, karena hari ini pada tanggal 22 ini adalah hari yang ke-6 ya, hari ke-6 PPDP melaksanakan coklit untuk mendatangi rumah kita bersama. Oleh karena itu pastikan rumah kita didatangi oleh PPDP untuk memastikan kita masuk pada daftar pemilih pada Pilkada Pelalawan tahun 2020. Baik, saya yang membuka diskusi kita pada pagi hari ini, saya sebagai mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.